Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, di serambi masjid, dan dalam keadaan menimba ilmu. Semoga kita diberikan pemahaman yang mendalam tentang ilmu yang akan disampaikan guru kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang kita muliakan bersama, yang kita hormati bersama guru kita Habib Hamid bin Soleh Bagil, yang kita doakan semoga beliau diberi panjang umur dalam ketaatan dan bisa senantiasa membimbing kita. Tak lupa para alim, para sesepuh, para habaib, para asatid yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan kepada para jamaah yang senantiasa meramaikan dan memakmurkan Masjid Agung Kauman Semarang ini. Baik, insya Allah Ahad sore ini kita akan lanjutkan tentang fiqhus sirah yang akan dibimbing langsung oleh guru kita bersama Habib Hamid bin Soleh Bagil. Kepada beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة إلى الخير والهدى وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. نوينا مثل ما نوى مشايخنا خصوصا صاحب المؤلف الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، ومثل ما مشايخنا الحبيب سالم والشاطري. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم وأخلاقنا في أخلاقهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية، وبنات أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ومن تقدم في هذا المكان، بنات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم وبناء على هذا فإن بعثة كل رسول تتضمن عقيدة وشريعة والتشريع، فأما العقيدة فعمله بالنسبة لها ليس سوى التأكيد للعقيدة ذاتها التي بعث به الرسول السابقون دون أي اختلاف أو تغيير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati, saya cintai segenap pengurus Masjid Agung Kauman, yang mudah-mudahan beliau-beliau selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan kumpulan kita adalah perkumpulan yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengubah keadaan kita semakin baik. Kita diperdekat kepada kebaikan, dijauhkan daripada maksiat, dan insya Allah apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Segala urusan dunia kita dipermudah oleh Allah, dan insya Allah kelak kita dikumpulkan lagi dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selaku khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad adalah penutup daripada nabi-nabi, dan hubungan dakwah beliau dengan dakwah-dakwah nabi yang sebelumnya. Dijelaskan bahwasanya sebelum Nabi Muhammad itu banyak daripada nabi-nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini ada yang bawa seruling apa? Gak punya lagu terus ini. Allah. Ehonya dikecilkan aja. Allah. Allah. Bon. Itu malah dekat sana. Allah. Sebelum Nabi Muhammad itu ada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicopot ya, copot. Allah. Jadi ada mereka para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana semuanya memiliki misi yang sama, tujuan yang sama, yaitu mengajak makhluk untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dikatakan di sini binaan ala hadza fa inna bi'tsata kulli rasulin tatadammanu aqidatan wa tasyri'a. Yang dibawa oleh para nabi dan rasul ya, dua hal. Yang pertama adalah aqidah, yang kedua adalah syariah. Ya, aqidah urusan sembahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, urusan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tasyri'ah itu syariat, ya, urusan ibadah, cara ibadahnya. Kalau yang pertama aqidah itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ammal aqidah fa amaluhu bin nisbati laha laisa siwa ta'kid. Adapun urusan aqidah, setiap nabi berikutnya itu tidak membawa hal baru, tidak menghapus ajaran nabi yang sebelumnya, tidak. Akan tetapi at-ta'kid bin nisbati laha laisa siwa ta'kid. Tidak ada lain kecuali memperkuat ajaran sebelumnya. Ya, membenarkan ajaran sebelumnya. Allati bu'itha bihi rasulu as-sabiqun duna ayyi ikhtilafin aw taghyir. Tanpa ada perubahan sama sekali. Tanpa ada perbedaan pendapat sama sekali. Sama semuanya. Jadi plek, ya, melanjutkan saja. Yang ada bedanya adalah at-tasyri', ya, urusan syariat. Urusan syariat itu banyak perbedaan. Fa inna syari'ata kulli rasulin nasikhatun li syari'ati sabiqah. Setiap rasul yang berikutnya itu mendapatkan syariat atau diturunkan perintah dari Allah Ta'ala, itu perintah yang baru menghapus perintah yang lama.
yang lebih baru, nabi yang lebih akhir menghapus nabi yang sebelumnya. Urusan syariat. Illa ma ayyadahu tasyri' al-mutaakhirah. Kecuali kalau memang ada tuntunan dari Allah Ta'ala bahwasanya dilanjut saja. Sebagaimana ibadah haji yang kita lakukan bukan khusus Nabi Muhammad, akan tetapi itu dari Nabi yang sebelumnya, Nabi Muhammad sudah ada kewajiban hal tersebut. Ya, begitu pula puasa yang dikatakan bahwasanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana dulu orang-orang sebelum kalian itu diwajibkan puasa. Kalian umat Nabi Muhammad lanjut saja, lanjut sudah. Tidak ada yang baru. Tapi ada beberapa hal yang baru. Ya, ada beberapa hal yang baru. Wadzalika ala madhhabi man yaqul syari'atu man qablana syari'atun lana idza lam yarid ma yukhalifuha. Ada ucapan slogan gitulah. Ya, syari'atu man qablana syari'atun lana. Syariat kewajiban dari nabi-nabi, dari Allah kepada nabi yang sebelum kita, itu juga wajib bagi kita. Kecuali kalau ada hal-hal yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk diubah, maka diubah. Maka syariatnya adalah ya syariat kita, tidak mengikuti syariat sebelumnya. Seperti itu. Seperti apa? Begini. Orang dulu ya kalau mau tobat tidak mudah seperti umat Nabi Muhammad. Umat dulu kalau mau tobat itu sampai bunuh diri. Ya, kalau ada najis di pakaiannya digunting. Kalau kita main gunting-guntingan, yentek lambi. Habis bajunya. Tapi alhamdulillah kita kalau dapat najis, bajunya kita kena najis, tinggal disiram. Ya, tinggal disiram. Ada najis malah terbagi-bagi, tidak sembarang najis. Ada namanya mughalladhah, ada mukhaffafa, ada mutawassithah. Ya, paling berat itu kan mughalladhah. Makanya dikatakan mughalladhah, najis ghalidh, tebal. Ya, najis berat. Cara mensucikannya disiram 7 kali, salah satunya dicampur debu. Wes, selesai. Bajunya bisa dipakai lagi, suci lagi. Ya, beda kalau umat dulu tidak bisa disucikan. Yang ada digunting. Bayangkan ya, baru-baru beli baju dari mall, harganya berapa bajunya? Baru keluar dari toko 700.000, kena najis. Dan ini gelo nih. Ya, jadi sebagian orang sekarang yang celananya sobek-sobek itu masih mengikuti syariat yang terdahulu dia. Ya, bajunya sobek-sobek itu mengikuti syariat terdahulu. Kena najis disuwek-suwek. Setelah disobek-sobek akhirnya baru sadar, oh iya ya saya syariatnya Nabi Muhammad wis dengkul tok wae ngoten. Wa yattadhihu annahu la yujadu adyanun samawiyatun muta'addidah. Makanya tidak ada ceritanya agama yang dibawa dari langit itu berkubu dua. Tidak ada. Beda sama partai. Beda sama partai. Beda sama organisasi. Beda. Ya, kalau yang datangnya dari langit yang dibawa diantar oleh malaikat Jibril yang perintahnya dari Allah jenisnya satu. Tidak model-model, satu modelnya. Tamam. Wa innama tujadu syara'i'u samawiyatun muta'addidatun nasakhal lahiq min hasabiq ila an istaqarrat syari'a as-samawiyyah al-akhirah allati qadat hikmatullahi ayyakuna muballighuha huwa khatamul anbiya'i war rusul ajma'in. Yang mana ada perubahan dari zaman Nabi Allah Adam, lanjut Nabi Allah Ibrahim, lanjut nabi-nabi berikutnya sampai Nabi Allah Musa, sampai Nabi Allah Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terakhir adalah Nabi Muhammad, penyempurna. Ya. Nabi Muhammad itu mutammim, penyempurna. Makanya dikatakan innama bu'ithtu li utammim, ya, li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan. Jadi bukan agama ini dihapus semua ngulangi awal. Hapus semua ngulangi. Enggak. Lanjut. Cuman ada yang dilanjut, ada yang diubah syariatnya. Kayak undang-undang itulah.
Paham ya? Kalau undang-undang kan manusia, ya manusia. Ini undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala, dan undang-undangnya Allah taala itu tidak ada yang menyaingi. Ya, hati-hati dengan pemikiran ya menyalahkan undang-undangnya Allah taala. Enggak bisa. Monggo, ya monggo, mau tidak ikut undang-undangnya Allah taala terserah. Cuman nanti ada saatnya kita mati gitu aja. Ya, nanti kalau mati terserah mau masuk surganya Allah, mau masuk nerakanya Allah. Surga punyanya Allah, neraka ya juga punyanya Allah. Ya, nanti terserah Allah taala, yang punya dunia ini Allah kok. Gitu. Ya mudah-mudahan kita selamat. Ya, mudah-mudahan kita selamat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ya, penyampai yang sempurna tadi adalah Nabi Muhammad. Ya. Amad-din al-haq fawahid. Agama yang hak, yang benar cuma satu. Satu, dari dulu sampai sekarang agama itu satu. Jangan pernah mengikuti pemikiran orang yang mengatakan semua agama sama. Ini orang keblinger. Mau yang ngomong siapa? Siapapun dia. Ya, jangan mengatakan itu juga benar, itu jangan. Agama itu ya Islam, tidak ada lagi. Ya. Tapi kita diajari oleh agama Islam berbuat baik dengan apa yang dianut orang lain. Tidak beragama, mau gimana dia, tetap kita orang Islam berbuat baik kepada siapapun. Ya. Tapi jangan mengatakan Kristen juga agama sama, masuk surga semua nanti. Enak, minum dhisik wis tambah ngamuk aku. Ya, hati-hati. Amad-din al-haq fawahid. Din yang benar, agama yang benar cuma satu, tidak ada yang lain. Ba'atsal anbiya kullahum lid-da'wah. Ya, bu'itsal anbiya'u kulluhum lid-da'wati ilaihi wa amara an-nasa bid-dainunati lahu mundu Adam alaihi salam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa al-Islam. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kiamat, agama itu cuma satu. Para nabi mengajak sesembahan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama yang benar tadi adalah agama Islam. Bihi ba'atha Ibrahim wa Ismaila wa Yaqub fayaqulu ta'ala wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya. Orang ya raghiba. Oh, ini subhanallah, bahasa Arab itu luas. Raghiba itu memiliki dua arti. Raghiba memiliki dua arti. Kan gini, wa may yarghabu, raghiba yarghabu ya. Ini di tasrif ilmu sharaf itu fi'lul mudhari' ya, fi'lul mudhari'. Raghiba yarghabu. Yarghab atau raghiba sendiri itu memiliki dua arti. Kalau setelah kalimat raghiba itu an, maka artinya benci. Tapi kalau setelah kalimat raghiba, setelahnya itu fi, berarti senang. Bayangkan, artinya tolak belakang. Tergantung apa yang setelahnya. Makanya dikatakan di sini wa may yarghabu an, ya an. Siapa yang benci millata Ibrahim, ya wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Safih, orang yang dungu gitu. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya di akhirat dia kami telah memilihnya di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ingat ketika Tuhan berfirman kepadanya, wahai Ibrahim, berserah dirilah, aslim, Islamlah atau taslim, berserah dirilah engkau. Dia menjawab, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku menyerahkan diriku, berserah kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Wa Yaqubu ya. Dan Nabi Allah Ibrahim dengan hal tersebut beliau mewasiatkan anak-anaknya.
Nabi Yakub, ayah daripada Nabi Allah Ibrahim, juga berwasiat kepada anak-anaknya. Ya, Nabi Ibrahimnya dan saudara-saudaranya semuanya diwasiati agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi Ibrahim di wasiatnya tersebut, begitu pula Nabi Allah Yakub mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadilah engkau waktu mati beragama Muslim. Ya, makanya alhamdulillah kita dikasih sekarang Islam. Mudah-mudahan iman kita pancet. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya, sekarang kita hati acek, ditawari uang berapa nolak. Tapi ada orang-orang sebagian yang dulunya hatinya mantep, gara-gara tidak punya uang, gara-gara terlilit hutang, tidak iso nyaur, akhirnya ditawari sama mereka, kamu pindah agama saya saja, utangmu tak lunasi. Padahal utangnya cuma 1 juta, bahkan ada orang rela meninggalkan agamanya demi sadus Indomie. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dikasih iman terus ya. Makanya artinya ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, ya tsabbit, mantapkan qulubana, hati-hati kami, ya hati kami ala dinik, atas agamamu ya Allah. Ya. Wa bihi bu'itsa Musa ila Bani Israel. Dengan membawa hal itu juga sama. Nabi Allah Musa diutus kepada Bani Israel dengan membawa pedoman yang sama. Mengajak orang kepada Islam, sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu taala an saharati fir'aun qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Ya. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dikatakan mereka, ya, yang berkata ini para penyihir-penyihirnya Firaun, ya, musuhnya Nabi Allah Musa ini. Musuhnya Nabi Allah Musa. Mereka mengatakan apa? Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Skala Nabi Allah Musa, ya, akhirnya manut. Ya, saya akan kembali kepada Tuhan kami, ya. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Ya Tuhan kami, wahai Tuhan, ya, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Ya, berserah diri, taubat dia. Ya, karena tahu yang sesembahan sebenarnya adalah Allah, bukan Firaun. Seperti itu. Sama, ya, yang dibawa Nabi Allah Ibrahim, yang dibawa Nabi Allah Musa, begitu pula Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, falamma ahassa Isa minhumul kufra, ya, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ketika Nabi Allah Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel ini mulai ingkar. Ya, Bani Israel ini orang paling ruwet. Ya, makanya orang sekarang kalau ketemu orang ruwet, oh iki memangnya Bani Israel. Situ. Jadi kalau Bani Israel ini ruwet nih. Belikan kerupuk ya. Ya, kerupuknya yang bulat apa yang apa? Yang ini apa? Wadah kakek takon nih. Kerupuk ya sing klotak-klotak itu. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agamaku? Agama Allah maksudnya. Ya, siapa yang mau menolong? Man ansari. Ansor itu artinya penolong. Makanya kaum orang-orang Madinah itu namanya orang Ansor. Orang Mekah namanya yang hijrah muhajir. Muhajirina wal ansor. Ansor artinya penolong. Ya, penolong. Makanya Nabi Allah Musa punya ansor.
ya al-Hawari. Hawari itu ansor atau penolongnya. Nah, kalau yang di Semarang ini ada ansornya PSIS. Ansor biru. Pansor biru itu. Ansor biru. Ya. Mbak tahu enggak ansor biru? Panser biru ya. Tulisannya katanya besar di rumah saya. Tapi kemarin dicet. Mau tak tulis lagi nanti. Ya, bahwa para Hawariyun, ya, sahabat setia menjawab, kaminah penolong agama Allah. Kata Hawariyun, qalal Hawariyun nahnu ansarullah. Kata mereka pengikut Nabi Allah Isa, saya adalah penolong-penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Sesembahnya cuma satu, Allah. Ya, washhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang Islam atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad yuqal, ya, mungkin di antara manusia ada yang mengatakan, falimada yahtafidhud din, falimada yahtafidhul ladzina yad'una nisbatahum ila Musa alaihi salatu wasalam bi'aqidatin khassah takhtalifu an aqidatit tauhid allati bu'itha biha al-anbiya kulluhum. Walimada yu'minul ladzina yad'una nisbatahum ila Isa alaihi salatu wasalam bi'aqidatin khassah ukhra. Ya. Lah, cuman sekarang kenapa kok ada golongan-golongan yang mereka itu ngakunya pengikut Nabi Isa? Ya kan? Ada orang mengakunya ngikut Nabi Isa. Lah tapi kok tidak sama sesembahnya dengan kita? Kok ada? Bakal ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dijawab sama beliau. Wal jawabnya adalah ala hadza ma qalahu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya, innad dina indallahi al-Islam. Ya, innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam saja, tidak ada yang lain. Jawabannya cukup. Al-Quran itu bukan buatan manusia, sudah jelas. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Sebabnya kenapa kok mereka mulai ada perbedaan? Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Ini podo ngaji ambek Ustadz A. Misal, saya ngaji di Ustadz A. Al-Akh ini, siapa ini nanti lah lihat. Taufik. Ya, Mas Taufik ini sama ngaji di Ustadz A. Aku ngerasa luwih pinter. Akhirnya saingan, buka dewe. Paham ya? Tidak saling tolong menolong. Lah itu yang terjadi. Akhirnya ada apa? Apa jenis? Beda-beda, dewe-dewe loh. Nah, itu perpisahan-perpisahan itu karena itu. Makanya sampai dikatakan kenapa kok sampai organisasi ini kok banyak banget. Katanya wa'tasimu bihablillah. Ya kan? Bersatulah kalian dengan tali Allah Ta'ala. Tapi kok mereteli semua bikin dewe-dewe. Kenapa? Karena setiap orang yang dia merasa sakit hati akhirnya bikin organisasi dewe. Loro hati nggak dewe. Ya pecah, tidak bersatu sama sekali. Nah, itulah yang terjadi, yang menjadikan sampai ada sebagian orang-orang sekarang yang akhirnya ngakunya mengikuti Nabi Isa padahal tidak mengikuti Nabi Isa. Rodok ngeroso pinter titik belehar wis. Ya, rodok belehar wis, akhirnya mengakunya tetap bernisbah kepada Nabi Isa padahal tidak sedikit pun dia mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Baghyan bainahum, kata Allah Subhanahu wa taala, baghyan bainahum. Ya, tidak ada lain penyebabnya adalah kedengkian di antara mereka. Wa may yakfuru bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Adapun orang yang mana siapapun orang yang ingkar terhadap tanda-tanda atau ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Sari'ul hisab, dibalas loh, diganti nih sama Allah Ta'ala, disiksa bakalan. Ya, bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Wa ma qalahu aidan.
Mana tadi? Wa ma qalahu aidan fi surati Syura aqiba qaulihim. Ya, dan juga Allah Taala menjelaskan di surat Asy-Syura, sebabnya pertama Allah Taala menjelaskan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh. Nabi Allah Nuh sudah pernah mendapatkan wasiat dari Allah Ta'ala. Dan begitu pula apa yang telah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala telah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Apa tujuannya? Agar kalian tegakkan agama. Dalam kurung ya, keimanan, ketakwaan. Dan janganlah kamu berpecah belah. Ya, itu larangan dari Allah Ta'ala. Wala tatafarraqu. Jangan kalian pecah belah. Kaburu 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Ya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Ya, jadi kita ini hitungannya orang-orang pilihan. Orang-orang yang mendapatkan wasiat dari Allah Ta'ala dan kita mau mengikuti wasiat tersebut, ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ya, dikatakan tidaklah berpecah belah mereka kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Ya. Karena kedengkian antara sama mereka. Ya. Kontok-kontokan ini loh. Ya. Satu sama lain ngerasa benar, ini yang berat. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang perpecahannya cuman karena urusan kecil, urusan yang tidak ada pentingnya. Allahumma salimna ya Rabb. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum wa innal ladzina utul kitaba min ba'dihim la fi syakkin minhu murib. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada di dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka yang telah dilaksanakan. Ya, dan sesungguhnya orang-orang mewarisi kitab Taurat dan Injil itu setelah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Alkitab, yaitu Al-Quran. Alhasil, ya, para nabi semua telah mewasiatkan. Ya, wasiat mereka satu, agar kita tidak berpecah belah, agar kita tidak menyeleweng daripada akidah yang sebenarnya, yaitu tauhid. Sesembahannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fal anbiya kulluhum bu'itsu bil Islam alladzi huwa ad-din 'indallah. Semua nabi agamanya Nabi Adam apa? Islam. Agamanya Nabi Musa apa? Islam. Agamanya Islam. Semua nabi agamanya Islam. Tidak ada yang lain. Ya. Wa ahlul kitab ya'lamuna wahdatad din wa ya'lamuna annal anbiya innama ja'u liyusaddiqa kullu wahidin minhum al-akhara
fima bu'itsa bihi minad din. Ya. Orang-orang ahlul kitab, ya, orang-orang ahlul kitab ini orang yang juga beriman kepada Allah Ta'ala dari orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad. Mereka itu mengetahui bahwasanya para nabi turun untuk satu sama lain mempercayai apa yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Terutama Nabi Muhammad, ya, terutama nanti keberadaan Nabi Muhammad. Ya, Allah Ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya kalau kalian menangi Nabi Muhammad dan kalian ini masih hidup, tidak ada jalan lain kecuali engkau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi saja, Nabi saja. Ya, subhanallah. Wa ma kanu liyatafarraqu ila aqaid mutabayinah mukhtalifah walakinnahum ikhtalafu wa tafarraqu wa ikhtalafu ala anbiya'ihim ma lam yaquluhu raghima ma ja'ahum minal 'ilmi fi dzalika baghyan bainahum kama qala Allah Ta'ala. Sungguh rugi mereka yang mendahulukan ego, ya, kedengkian demi keuntungan dirinya mereka sendiri dan rela meninggalkan apa yang diwajibkan atau yang dituntunkan oleh agama. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di zaman-zaman sekarang orang rela mengotak-atik daripada Al-Qur'an dengan tegasnya mengatakan bahwasanya ini yang benar demi uang. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Makanya tanya ya sama orang yang benar-benar ahlinya. Ya, tanya sama orang yang benar-benar ahlinya. Ya, alhamdulillah urusan Al-Qur'an kauman sudah tidak diragukan lagi. Ya, di mana-mana banyak orang belajar di kauman. Ya, di sekeliling kauman juga banyak pondok-pondok pesantren yang memang mempelajari daripada Al-Quran. Ya, ahli Al-Quran, tanyakan kepada ahli Al-Quran. Urusan syariat, urusan fikih, ya tanya sama ahlinya fikih. Ya, urusan hadis, tanya ahlinya hadis. Di mana-mana kalau tanya sama ahlinya itu pas. Ya, kalau orang yang kepada yang orang masih bukan ahlinya, ya wis ngambang jadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya Allah Ta'ala mengatakan was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang benar-benar mengerti. Siapa ahlu dzikir? Ya, was'alu ahla dzikri. Ahla dzikri siapa? Ulama. Ya. In kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahui. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah mudah-mudahan kita selalu digiring untuk selalu bisa menghadiri majelis-majelis baik hingga kita selalu menambah pengetahuan kita, dan kelak tujuan kita tidak ada lain adalah agar kita diakui umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan berkat kumpulan yang seperti ini Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Insyaallah dosa kita diampuni, hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhasil fikih atau ilmu yang kita bisa ambil daripada sejarah datangnya para nabi dan rasul, pelajaran kita sore hari ini adalah setiap nabi dan rasul urusan akidah mereka, ketauhidan mereka sama dan tidak ada perbedaan sama sekali. Ajakan mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun cara ibadahnya beda. Cara sholat yang kita lakukan sekarang itu tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya tidak sholat seperti kita. Lalu di surga kita tanya sama mereka. Ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti ketemu siapa aja, nanti kita ketemu orang-orang top-top itu ya. Ya, mudah-mudahan. Yang heran itu ada orang yang merasa sudah saya ini masuk neraka. Memang saya masuk neraka, saya kepingin masuk neraka. Karena nanti saya mau bikin party di neraka. Bikin party. Ngombe lo tidak bisa. Minum ini tidak bisa. Makanya di sana tidak bisa, saya mau minum di sini. Tapi nanti insya Allah di surga bisa minum ya. Ya Allah, kita masuk surga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan. Ya, bismillah. Baik, alhamdulillah, masya Allah, jazakumullah khair Habib Hamid bin Shaleh Baqil atas ilmunya yang sangat bermanfaat, dan semoga menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan semoga bisa semakin mengokohkan keimanan kita untuk menjaga ketauhidan kita. Amin. Baik, monggo para jamaah, mungkin ada yang ingin bertanya? Yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Saleh Ba'akhil rahimahullah ta'ala. Soleh itu abah saya. Soleh itu abah saya. Oh ya. Hamid. Habib Hamid Ya. rahimahullah ta'ala. Amin. Yang saya tanyakan adalah bagaimana orang yang ahli sholat berjamaah, puasa Ramadan, umroh hajinya, sampai hafal Al-Qur'annya di luar kepala, tapi selalu menyepelekan orang lain. Ini bagaimana ini? Menurut hukumnya Allah bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi min dzalik ya. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Siapa Muhammad Al-Baqir? Muhammad Al-Baqir ini adalah anak daripada Zainal Abidin. Zainal Abidin adalah anak daripada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cucunya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husain punya cucu namanya Muhammad Al-Baqir. Pernah berwasiat kepada anaknya, "Nak, kamu saya kasih wasiat. La tahqiranna thalath li thalath." Jangan kamu pernah meremehkan 3 perkara karena 3 perkara. Yang pertama, jangan kamu pernah meremehkan ketaatan kepada Allah sekecil apapun. Sekecil apapun. Mau itu ada pisang tengah jalan kita ambil, takut orang lain jatuh gara-gara pisang, ini taat. Ya, termasuk taat kepada Allah. Ya, menyelamatkan, ini sedekah kata Nabi. Jangan pernah meremehkan ketaatan sekecil apapun karena kemungkinan di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan ada ridho. Yang kedua, jangan pernah meremehkan maksiat sekecil apapun. Allah dosa cilik ae lho. Ya kan kadang orang Allah cuman itu saja, nanti istighfar kan selesai. Jangan pernah meremehkan dosa kecil karena kemungkinan dosa kecil tersebut akan mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, jangan meremehkan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemungkinan dia adalah Nabi Allah Khadir, kemungkinan dia adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Mau sebanyak apapun ibadah kita, ya, mau sebagai banyak apapun ibadah kita, sedekah dan lain sebagainya, haji, lek perlu haji setahun pindu. Ya ndak ada haji setahun pindu, saking bablasnya ini aneh-aneh sampai haji pindu, memang tidak mungkin. Ya haji 1 tahun ya 1 kali. Subhanallah, tapi dia sombong, ya meremehkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya di hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong. Karena sombong, al-kibriya uridai. Sombong itu cukup saya kata Allah Ta'ala. Saya tok yang pantas sombong. Pantas sombong Allah. Kalau kita kayak loro weteng wis melungker. Dapat sakit gigi, sudah selesai. Ya, mana habis. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong dan meremehkan orang lain. Istihqar, ya meremehkan orang lain. Dan orang yang diremehkan orang lain termasuk para wali itu mencari hal tersebut. Ya. Kita melakukan pakaian untuk diremehkan orang lain biar seperti wali, tapi kita mangkel, ya jangan seperti itu. Misal, ya. Saya enggak mau pakai pakaian compang-camping. Loh kan nanti diremehkan orang, derajatnya nanti diangkat sama Allah Ta'ala. Lah tapi hati saya belum bisa. Hati saya tidak ada rimau masihan. Lebih baik saya pakai pakaian bersih. Akhirnya orang ketemu saya baik, saya bersyukur, saya dapat pahala, dia ngergani saya juga dapat pahala, dia dapat pahala. Ya. Seperti Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu digitukan sama orang, dikira orang gila, makannya jejer binatang. Hatinya tidak ingkar sama sekali. Aku lebih afdal. Saya lebih Masya Allah. Dia tidak tahu saya ini wali. Loh. Wah, wong lewis ngaku dianya wali, wis. Berarti ya
Mbola wali kutuk. Ya. Wonten malih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Hamid bin Soleh sedikit mau tanya, minta penjelasan apa maksud menyerah diri kepada Allah, yang satu, yang kedua menyerah diri sesama manusia. Itu bagaimana? Ucapan siapa yang menyerah diri kepada manusia? Contoh, saya punya anak saya nggak bisa ngajari, akhirnya saya pasrahkan kepada Ustadz. Okay. Itu apakah sudah cukup atau bagaimana? Nggih, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya. Menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau kita bisa katakan tawakal. Ya, wakkaltu nafsi ilallah. Tawakal ini berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak semata-mata saya tawakal, saya sudah dipastikan janji Allah taala memberikan rizki kepada saya, sudah pasti. Terus mobil itu tidak usah dikunci, kuncinya tinggal situ. Tawakal sama Allah taala. Tidak. Nabi pernah negur sahabat. Ada sahabat naik kuda ke masjid, turun, kudanya tidak diikat, tidak diapakan, dicul. Loh, tidak ditali. Saya tawakal. Tawakal tidak ngono dul. Kalau bahasa gini, tawakal tidak seperti itu. Tawakal kamu cancang dulu, ibarat sekarang dikunci dulu, disimpan dulu, lek hilang ya berarti mau diganti lebih baik sama Allah. Nah, ngeten. Ya, kita harus seperti itu. Ya, kita sudah usaha. Saya berusaha agar, misal contoh, saya punya sandal. Sandal saya beli harga mahal. Sandal japit 300.000. Japit 300.000. Masya Allah, ada. Yang lebih mahal ada kok. Japit mahal ya. Saya simpen, hadir sholat Jumat, saya taruh mungkin di belakangnya pintu atau apa. Ya saya hilang. Nah, saya sudah tawakal, saya sudah ikhtiar dan saya tawakal. Ya hilang, ya sudah. Berarti saya yakin, ya Allah, saya sudah usaha, tapi ya saya hilang. Tidak usah marah sama Allah. Berarti Allah Ta'ala yang mau ganti yang lebih baik lagi. Ada. Yaitu tawakal benar sama Allah Ta'ala. Ya pasrah kepada Allah Ta'ala. Terus orang yang bekerja mengatakan, saya sudah dijanjikan wa ma min dabbatin fil ardi illallah 'alallahi rizquha, rezekinya sudah pasti, ndak usah kerja, turu nang masjid mawon. Lek memang rezekine lak teko-teko dhewe. Enake. Ya, memang Allah Taala bakal ngasih rezeki, tapi Allah Taala misal gini, Allah Taala mempersiapkan rezeki kita kalau kita keluar dari rumah. Keluar dari rumah saja. Paham ya? Rizki kita sudah siap. Tapi karena kita tidak mau keluar rumah, saya tidak mau, ya tidak datang rizkinya. Ngertos nggih? Subhanallah. Seperti itu. Wajib. Ya, kita usaha. Tapi tidak boleh kita berpedoman atau berpatokan sama usaha tadi. Ya, kita usaha. Sampai ada orang mengatakan usaha kita di dunia cuma 20%. Ya, usaha kita di dunia cuma 20%. Yang sisanya terserah Allah Ta'ala. Terserah Allah Ta'ala. Kita saksikan sekarang. Mana orang yang jaya-jaya itu. Subhanallah. Kena corona. Les. Langsung makan soto tempe pisan. Ya, sama-sama makan nasi tempe sambal. Subhanallah. Yang dulu waduh gaya-gaya kena corona. Les. Subhanallah. Hakadah. Ya, semua berada di genggamannya Allah Ta'ala. Kita tetap berusaha dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala sudah kasih janji kepada kita. Rizki kita dijanjikan, kita keluar saja. Cari rizki dan lain sebagainya. Ya, adapun pasrah kita kepada makhluk, kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya kepada Allah. Kalau tujuannya kepada selain Allah, na'udzubillah min dzalik. Seperti tadi pasrah kepada kiai untuk dididik karena saya tidak mampu, lah ini bagus. Ya memang seperti itu caranya. Ya memang seperti itu. Saya tidak bisa mendidik anak saya sendiri, saya didikkan ke pondok pesantren, ke ulama, lah seperti itu. Ya boleh. Ya iya cukup. Ya. Tapi tetap perlu disambung sama doa. Doanya kiai ke anak jenengan, misal maaf ya, doanya kiai ke anak jenengan, niku lebih dekat doanya jenengan ke anaknya daripada kiainya ke anaknya. Makanya aneh
ada orang rela mendatangi sana sini tapi tidak pernah minta doa sama orang tuanya sendiri. Ini aneh. Ya, minta doa sama ulama, minta doa sama wali, minta, tapi jangan lupa minta doa sama orang tuanya. Apa nih Pep? Bapak aku poso mek ngenteni puasa juga ngenteni Ramadan tok. Sedekah ndak pernah, sing ono nampa sedekah malah. Misal, ya. Tapi ini orang tua kita, itu Allah Ta'ala meletakkan ridhonya kepada ridho orang tua kita. Ya, ridho Allah fi ridhol walidain. Nah, seperti itu. Ya, jenengan bantu doa, nanti yang usaha biar kiainya. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ada salah satu dari jamaah putri. Assalamualaikum Bib, izin bertanya, yang dimaksud kaum Hawariyun itu apa Bib? Syukron. Kaum Hawariyun. Ya. Yang tadi apa? Bentar. Iya. Nah, seperti tadi yang dikatakan qalal hawariyun nahnu ansarullah. Hawari adalah nama lain daripada pengikutnya Nabi Allah Isa. Pengikut daripada Nabi Allah Isa, mereka adalah yang dinamakan dengan Hawari. Ya, Hawari mereka adalah pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam. Nama saja, nama Hawari. Ya. Ya, arti kata aslinya hur, orang yang merdeka gitu. Orang yang merdeka atau memasrahkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Sama, sambut. Tanya lagi. Masih ada lagi. Oh, monggo. Satu lagi nggih. Bismillah. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan mau bertanya masalah ketika istri kita lagi hamil kan masih banyak pemahaman-pemahaman orang tua dulu yang katanya mitos-mitos seperti kalau keluar itu harus pakai gunting, terus jangan sampai membunuh hewan, omongan-omongan orang tua seperti itu bagaimana menurut Islam, Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku tatik gatuk iku. Subhanallah, itu adanya di Jawa saja. Tapi subhanallah memang banyak terjadi. Ya, yang penting kita jangan memastikan. Ya, kita jangan memastikan pasti tidak bisa. Karena yang pasti itu cuman mati. Yang pasti itu cuman mati. Yang lainnya itu wallahu a'lam. Yang lainnya wallahu a'lam. Ya. Adapun yang tadi itu harus jangan membunuh anak, nanti anaknya yang hamil seperti ini. Jangan mancing kalau istrinya hamil, nanti anaknya subhanallah. Ya, tapi banyak subhanallah. Ya subhanallah. Ya. Ya i'tiqad cuman jaga-jaga boleh-boleh saja. Ya, kalau jaga-jaga saja boleh-boleh saja. Tapi i'tiqad pasti tidak boleh. Ya tidak boleh dia. Meyakini pasti tidak boleh. Ya kalau jaga-jaga saja lebih baik. Ya, apalagi mendolimi makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya jangan. Meskipun tidak hamil ya mendolimi jangan. Karena sebagian cara membunuh itu zalim kadang-kadang. Ya, cecak dibakar. Ya kan? Jangan. Kata Nabi, idza qataltum, di hadis, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau mau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Ya, bunuh dengan cara yang baik. Nah, seperti tadi itu boleh-boleh saja. Ya. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak pernah dengar saya di agama, tidak ada. Tidak pernah dengar. Ya, tidak pernah dengar di agama. Tapi itu keyakinan orang-orang kita. Ya, dan orang kita subhanallah ilmunya ilmu titen itu. Ya, ilmunya tahu ilmu titen. Ya, ini Jawa Barat soalnya. Ya, ilmu titen ini ilmu apa ya? Orang itu melakukan terjadi. Tapi yang ini bawa gunting enggak. Dan ini tidak bawa lagi.
hilang juga. Ini bawa gunting? Enggak. Oh berarti corone nggak gunting. Awalnya gara-gara mungkin pertamanya beli gunting, kok selamat ya sudah bawa gunting gitu. Mungkin seperti itu ilmu titen. Ya sebenarnya dari syariat tidak ada. Dan itu keyakinan. Intinya kita berdoa. Makanya agama itu mengajarkan kita itu berdoa. Apa saja baca. Makan doa, tidur doa, melek doa, pakai baju doa, doa semua, pakai semua doa. Ya, nah, begitu pula kalau pas hamil, keluar rumah mau tidak hamil pun baca doa. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala biar ini. Ya, intinya ketika hamil ojo kakek nonton TV ngoten main dibilangi istrinya. Ya, jangan nonton TV. Masih yo nggawa gunting, dodol gunting lek perlu. Ya, jual gunting aja. Kalau memang ndak anu anaknya nanti jadi nakal ini dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya, yang penting ibu-ibu kalau pas hamil ya ibu-ibu. Ya mas-mas tidak tahu hamil soalnya. Ya, mbak-mbak yang ibu calon hamil atau ibu-ibu kalau hamil itu usahakan banyak ngaji. Ngaji Quran aja. Sing akeh. Kalau memang anaknya perempuan ngakei Maryam. Ojo Maryam itu. Roti Maryam kok. Tahu roti Maryam? Kalau orang Semarang roti kundi. Jadi, ya. Kalau laki baca surat Toha, surat Yusuf. Nah, biar aneh ganteng kayak Nabi Allah Yusuf. Nah, seperti itu. Ya wallah alam. Itu apa ya? Saya tidak mau mengatakan enggak ya, tapi ya banyak orang selamat dengan itu ya. Ya, tapi saya tidak mengatakan itu pasti kalau tidak bawa bakal hilang, enggak ada. Intinya kalau mau selamat ya doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meyakini barang itu yang menyelamatkan, syirik itu. Kalau meyakini orang sakit terus obatnya sing nyembuhno, hati-hati obat syirik sama obat. Ya, yang nyembuhkan Allah tapi wasilahnya obat. Seperti itu. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 5, ya mudah-mudahan kumpulan kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat khiya ulama nahdha bil khair wa nutfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا آمين. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khair Habib Hamid bin Saleh Baqil yang insya Allah beliau nanti akan rutin. Jadwal beliau sebenarnya ahad kedua ini lukir, dan nanti insya Allah di ahad keempat ada Dr. Awaluddin Pimei dengan tafsir Al-Quran. Ahad pertama ada Habib Ja'far Shodiq, kajian kitab hikam. Ahad kedua Habib Hamid bin Saleh Baqil, Fiqh Sirah, dan ahad ketiga Kiai Haji Hadrul Ihsan dengan kajian hadis. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan bacaan Al-Asr dan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa